Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Sumut bersama saya Tetrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tak terima vonis hakim sidang putusan kasus pembunuhan di Pengadilan Negeri Kisaran ricuh. Kakak beradik setubuhi anak dan ponakan hingga ada yang hamil 7 bulan. Menteri Komunikasi dan Digital meresmikan program Kampung Internet di 5 provinsi di Indonesia. Ya, kita awali informasi pertama, sidang putusan kasus pembunuhan terhadap Jasa Sinaga di Pengadilan Negeri Kisaran, Asahan diwarnai kericuhan. Keluarga korban tidak terima atas putusan majelis hakim yang memberikan vonis 3 hingga 7 tahun atas pembunuhan yang menewaskan lebih ringan dari jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Ruang sidang Pengadilan Negeri Kisaran Asahan seketika jadi mencekam ketika keluarga almarhum Jasa Sinaga mengamuk. Mereka tidak terima dengan putusan hakim yang hanya menjatuhi hukuman 7 tahun penjara kepada terdakwa MR. Hakim juga memvonis 3 terdakwa lain dengan hukuman 3 tahun penjara. Vonis hakim yang dinilai lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum membuat keluarga korban murka. Bahkan salah satu kerabat korban yang ikut menyaksikan sidang jatuh pingsan. Juru bicara Pengadilan Negeri Kisaran, Alphonse Siringoringo, mempersilahkan pihak yang keberatan mengajukan banding atas putusan tersebut. Kembalikan kepada para pihak terhadap putusan tersebut, apakah para pihak menerima atau mengajukan upaya hukum, dan diberikan waktu 7 hari kepada para pihak. Nah, dalam perkara ini para pihaknya yang pasti untuk korban itu diwakili oleh penuntut umum. Nah, nanti mungkin bisa berkoordinasi kepada pihak-pihak yang terkait seperti penuntut umum ataupun dari anak sendiri bisa melalui penasihat hukumnya gitu. Ibu almarhum Jasa Sinaga kecewa. Dia akan mengajukan banding atas kematian anaknya. Tidak enak lah, tidak enak, tidak terimalah kami karena yang pelaku pertama 7 tahun, pelaku yang itu lagi 3 tahun. Kami nggak izin, kami nggak mau naik banding. Maunya aku dinaikkan itu lagi apanya itu hukumannya. Enak lah, membunuh orang sampai 3 tahun hukumannya 7 tahun, enak lah gitu. Jasa Sinaga tewas pada 20 Agustus lalu setelah diserang oleh kelompok remaja yang terpengaruh alkohol secara brutal di Kabupaten Batubara. Korban tewas akibat sejumlah luka tusuk. Penyerangan itu disebabkan karena korban melarang kelompok remaja melakukan pengerusakan terhadap kantor camat Tanjung Tiram. Saat itu korban sedang menggantikan posisi ayahnya yang bekerja sebagai penjaga kantor camat. Tutia Lawaya Lubis melaporkan dari Asahan. Seorang pemuda, salah satu pembakar rumah warga saat tawuran di Medan ditangkap polisi. Sementara 9 pelaku pembakar lain masih buron. Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan menangkap seorang pemuda berinisial S yang sedang bersembunyi di Kecamatan Medan Labuhan, Medan. S ditangkap karena terlibat pembakaran 2 rumah warga saat tawuran pada 22 Agustus lalu. Saat ini polisi telah menangkap 2 tersangka, sementara 9 tersangka lain masih buron. Menurut catatan polisi, S merupakan residivis kasus pencurian dan pemerasan, serta terlibat aksi kriminal lainnya. Pelaku yang kita amankan sekarang, tersangka S, itu adalah juga dari keterangan saksi dan juga didukung dengan alat bukti lainnya. Kita mendapatkan dan database yang ada di Polres Belawan atau Satreskrim, pelaku ini adalah juga merupakan pelaku tindak pidana pencurian dengan pemerasan. Ya. Sebelumnya 2 kelompok terlibat tawuran di Jalan Komodor Laut Yosudarso, lingkungan 11. Saat itu beberapa orang membakar 2 rumah warga di kawasan Belawan Bahari. S bersama rekan-rekannya
terbukti memprovokasi warga untuk tawuran. Selain membakar rumah warga, pelaku juga menjarah rumah warga. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Ya, kakak beradik di Medan mencabuli 2 anak perempuan di bawah umur. Ironisnya, kedua perempuan itu merupakan anak kandung dan keponakan tersangka. Dua pria ini sangat bejat. Ia merupakan kakak beradik yang tega meruda paksa anak kandung dan keponakannya yang masih di bawah umur. Persetubuhan itu dimulai sejak tahun 2018. Saat itu sang paman berinisial T terlebih dahulu memperkosa AS. AS dan adiknya diasuh oleh sang paman karena ayah korban masih di penjara karena kasus narkoba. Setelah keluar dari penjara, N memperkosa AS dan adiknya yang berinisial CA. Parahnya lagi, AS disetubuhi oleh ayah kandungnya hingga hamil 7 bulan. Aksi kakak beradik itu terbongkar setelah keluarga mengetahui kehamilan AS. Pihak keluarga lalu melaporkan persetubuhan itu ke polisi, sampai akhirnya kedua tersangka ditangkap pada 20 September 2025. Sebelah kiri saya mempunyai anak, 2 anak di bawah umur. Saat ini sudah kita amankan, korban masih di bawah umur dan dilakukan persetubuhan bergantian. Uaknya melakukan pertama kali di 2018 kepada kakaknya yang sekarang sudah hamil 7 bulan. Orang tua kandung melakukan pertama kali di 2023 sampai dengan sebelum kita amankan. Dan adiknya lagi yang berumur sekitar 14 ya, 14 tahun disetujui juga oleh bapaknya sama, tetapi dilakukan 1 tahun terakhir ini. Hingga kini kedua tersangka mendekam di sel tahanan Polrestabes Medan dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan.